Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'amihi zahirati wal batinah qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan Allah selalu melindungi kita semuanya pada masa pandemi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kita semua sehat lahir maupun batin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai, marilah kita lanjutkan pembelajaran mata pelajaran fikih kelas 10 keagamaan, yang mana pada kesempatan sebelumnya Bapak sudah menyampaikan tentang sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang mana secara garis besar ada yang muttafaq, ada yang ghair muttafaq. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan tentang prinsip dalil syarat. Namun sebelumnya anak-anakku, biar kegiatan pembelajaran pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak cintai, Al-Zatibi mengatakan bahwa prinsip dalil syara' yang pertama adalah tidak bertentangan dengan akal. Jadi yang namanya dalil syara' itu pasti tidak ada pertentangan dengan akal. Yang kedua, tujuan daripada pembentukan dalil syara' ini adalah menempatkan perbuatan manusia dalam perhitungannya. Yang ketiga, prinsip dalil syara' itu adalah bersifat kulli atau global. Yang keempat, menurut Al-Shatibi mengatakan bahwa prinsip dalil syara' itu adalah terbagi pada qat'i dan zonni. Dan yang terakhir, yang kelima adalah dalil syara' ini terbagi pada nakli dan akli. Itu 5 macam prinsip dalil syara' yang dikatakan oleh Al-Shatibi. Sedangkan Al-Amidi berkenaan dengan dalil syara' ini mengatakan bahwa dalil syara' ini terbagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, dalil yang sahih menurut dirinya dan wajib diamalkan. Adapun dalil syara' yang sahih ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada dalil yang terbaca, yaitu Al-Quranul Karim. Dalil yang terbaca berupa sunnah, ya. Dalil yang terbaca berupa Al-Quran. Dan yang kedua adalah dalil yang tidak terbaca, yaitu sunnah. Nah, Al-Quran dan sunnah ini termasuk kepada nas. Yang ketiga, dalil yang tidak disampaikan nasnya atau bukan nas. Seperti apa? Ijma,
qiyas, istidlal. Nah, ini adalah dalil-dalil yang sahih menurut dirinya dan wajib diamalkan. Ini menurut Al-Amidi, kelompok yang pertama. Sedangkan kelompok yang kedua adalah sesuatu yang diperkirakan dalil sahih sebenarnya bukan dalil tersebut. Ya. Kalau yang pertama tadi benar-benar dalil sahih, yang kedua sesuatu yang diperkirakan dalil sahih. Jadi diperkirakan saja dalil sahih, padahal sebenarnya bukan dalil sahih. Apa saja? Contohnya syar'u man qablana, mazhab sahabi, istihsan, maslahah mursalah. Nah, ini termasuk kelompok yang kedua menurut Al-Amidi. Sedangkan dalil syara dikelompokkan menjadi dua bagian. Nah, dalil syara dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, dalil syara yang disepakati, ya, atau yang kita kenal dengan muttafaq. Dalil syara yang muttafaq, yang disepakati. Apa saja dalil syara yang disepakati? Yang pertama adalah Al-Quran, kedua sunnah, ketiga ijma, dan keempat qiyas. Nah, yang keempat ini adalah termasuk dalil syara yang muttafaq, yang disepakati oleh para ulama. Yang kedua, dalil syara yang tidak disepakati atau ghair muttafaq. Apa saja? Istihsan, maslahah mursalah, uruf, syar'u man qablana, mazhab sahabi. Nah, ini macam-macam dalil syara yang ghair muttafaq, ya. Dihafalin anak-anak ya. Sekali lagi Bapak ulangi, dalil syara dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama dalil syara yang muttafaq, yang disepakati, yang di dalamnya ada Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Dan dalil syara yang tidak disepakati ghair muttafaq, yaitu istihsan, maslahah mursalah, uruf, syar'u man qablana, mazhab sahabi. Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas ini disepakati ahlu sunnah sebagai dalil secara prinsip, walaupun berbeda dalam kadar penggunaannya. Ya, jadi ahlu sunnah semuanya menerima, sepakat bahwa Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas ini sebagai dalil syara yang termasuk muttafaq, disepakati. Hanya dalam pelaksanaannya, dalam realitanya ini kadang-kadang berbeda, itu hanya dalam penggunaan, kadar penggunaannya. Nah, apa landasannya tentang dalil-dalil syara tersebut? Ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha, taatlah kepada Allah, wa atiur rasul, dan taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan kepada pemimpin-pemimpin di antara kalian.
Fa in tanaza'tum bi syai'in, apabila terjadi perselisihan, perbedaan pendapat di antara kalian dalam sesuatu hal, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikan kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, itu anak-anak gambaran berkenaan dengan prinsip-prinsip dalil syara, yang mana kita membahas tentang sumber-sumber hukum Islam. Nanti kita akan lanjutkan, masih ada beberapa materi berkenaan dengan sumber hukum Islam ini yang akan kita bahas bersama-sama. Silahkan dikaji, ditelaah kembali, baca buku sumbernya dan buku-buku sumber yang lainnya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.